Halo teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, saya Novia Sari dengan NIM 2288240038. Kali ini saya akan mereview sebuah lagu atau playlist terutama dari nomor 1 sampai dengan nomor 9 dari Ghost Plus dalam seri Nusantara. Dalam video kali ini kita tidak hanya membahas musik-musiknya saja, melainkan bagaimana lirik lagu tersebut ini dapat kita hubungkan dengan kolonialisme dan semangat nasionalisme Indonesia. Playlist nomor 1 sampai dengan 9 ini adalah sebagai rangkaian Nusantara yang dirilis oleh Ghost Plus. Misalnya ada dari Nusantara 1, Nusantara 2, Nusantara 3, sampai dengan lainnya. Dan kita akan lihat aspek lirik, suasana musikal, dan bagaimana pesan-pesan historis dari yang bisa dibaca dari lagu-lagu tersebut. Tema utamanya adalah persatuan, keindahan alam dan kebangsaan, kebanggaan nasional dan identitas. Lalu dari tema-tema tersebut kita kaitkan dengan kolonialisme atau nasionalisme. Jadi di mana di persatuan itu pada saat kolonialisme terjadinya penerapan politik atau yang biasa kita sebut itu politik adu domba atau pecah belah. Lagu ini menekankan kebersamaan antar pulau, antar suku, antar bahasa, dan bisa dibaca sebagai respon terhadap upaya pemecahan belah kolonial. Sebagai contoh, salah satu liriknya itu ada bersatu, ada satu tanah air, hubungkan pulau-pulau, dan masih banyak kutipan-kutipan lirik dari lagu Ghost Plus tersebut. Kalau dari keindahan alam dan kebangsaan, alam Indonesia seperti pantai, gunung, laut, hutan, dan lain-lainnya sering dipuja dalam lirik lagu nasionalis. Keindahan itu eksploitasi alam yang terjadi semasa penjajahan. Sebagai contoh, liriknya ada dari laut nan biru, padi menguning, sampai dengan lain-lainnya. Lalu ada dari kebanggaan nasional dan identitas. Setelah masa kemerdekaan, memori kolonial masih membekas. Lagu bisa menjadi cara untuk menuntut kembali harga diri. Lagu-lagu dari tahun 1970-an berfungsi sebagai pengingat bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Dan seperti yang kita tahu adalah Ghost Plus ini adalah band yang sangat populer pada saat era Orde Baru. Lalu selanjutnya kita akan melihat lagu Ghost Plus dari segi konteks sejarah dan budayanya. Dimana yang pertama adalah warisan kolonial Belanda dalam struktur sosial dan ekonomi, di mana Belanda semasa kolonial membentuk sistem tanam paksa, eksploitasi sumber daya alam, serta membedakan kelas sosial berdasarkan kedekatan dengan administrasi kolonial. Selanjutnya, peran musik populer dalam ingatan kolektif. Bagi generasi 1970-an hingga 1980-an, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa musik pop Ghost Plus ini menjadi media komunikasi ide dan identitas baru Indonesia pasca kolonial. Lagu-lagu dalam seri Nusantara menjadi salah satu usaha untuk mengartikulasi kembali narasi kebangsaan setelah trauma penjajahan. Dan yang terakhir adalah memori kolonial dan resistensi budaya. Lewat lagu, penyanyi dan pencipta bisa menanamkan citra bahwa tanah air ini bukan sebagai objek jajahan, tetapi juga sebagai objek sejarah. Maka, mendengarkan lagu-lagu era lalu membantu kita merekonstruksi memori kolektif yang kadang dibayangi oleh kolonial. Setelah menelaah lagu-lagu ini, saya merasa bahwa Ghost Plus ini tidak hanya menciptakan lagu-lagu pop yang enak didengar, melainkan juga menyisipkan jiwa nasionalis dalam harmoni dan melodi. Lagu-lagu ini juga mengajak kita untuk mendengarkan bahwa bukan hanya nada, tetapi juga ingatan dan identitas bangsa. Dan untuk
generasi sekarang, mengapa sih penting bagi kita untuk memahami sejarah lewat musik? Karena bisa jadi jembatan emosional antara masa lalu hingga masa kini, dari ingatan kolektif yang terlupakan, menjadi kesadaran bahwa kemerdekaan dan persatuan tidak datang begitu saja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa. Bye-bye.